Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, salam dari Novisiat SPD Kubu Ruteng Manggarai Flores NTT. Saya Pastor Feli Jahadin SPD. Hari ini Jumat 21 Oktober 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 12 ayat 54 sampai 59. Kita diingatkan untuk selalu sensitif menanggapi tanda-tanda zaman, dan tanggapilah tanda-tanda zaman itu dengan bijaksana. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk sensitif membaca tanda-tanda dan menanggapinya dengan cepat dan bijaksana. Betapa sering kami lebih gampang membaca tanda-tanda alam, sementara tanda-tanda kelemahan rohani atau jasmani kami diabaikan. Tuhan, bantulah kami, sadarkanlah kami agar selalu sensitif membaca tanda-tanda zaman yang sedang terjadi dan secepatnya menanggapinya dengan bijaksana. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi utangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus berkata kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa yang dimaksudkan Yesus dengan pernyataan zaman ini? Zaman ini menurut Yesus adalah zaman keselamatan. Sekarang Tuhan yang tersembunyi kini hadir di tengah manusia. Mereka seharusnya sudah bisa membaca bahwa Mesias yang sudah dijanjikan ini kini ada di tengah mereka. Yesus Kristus sudah membuat banyak mujizat. Mujizat yang dibuatnya sesungguhnya adalah tanda bahwa Tuhan kini hadir di tengah mereka.
Mereka yang menyaksikan tanda-tanda yang dibuat Yesus Kristus ini seharusnya mengakui bahwa kini Mesias sudah ada di tengah mereka. Tetapi sayangnya mata iman mereka tertutup. Sebagai pengikut Kristus yang mengakui Dia sebagai Tuhan kita, apa tanda-tanda zaman yang sedang terjadi dalam diri kita atau di keluarga kita? Apakah ada tanda-tanda zaman yang harus kita tanggapi dengan bijaksana agar kita selalu hidup aman dan selamat? Bagaimana relasi kita dengan orang lain saat ini? Bagaimana relasi kita dengan diri kita sendiri? Bagaimana relasi kita dengan Tuhan di saat ini? Hari ini, Yesus mengajak kita untuk selalu sensitif membaca tanda-tanda yang sedang terjadi dan segera memberi jawaban dengan bijaksana agar hal-hal buruk tidak akan terjadi atas kita. Contohnya, kalau dalam keluarga suami dan istri terjadi salah paham, jangan biarkan salah paham itu dipendam. Semakin dibiarkan, maka hal-hal negatif lainnya akan bermunculan dalam keluarga. Selalu dianjurkan supaya salah paham secepatnya dibereskan. Suami istri harus duduk saling mendengarkan agar salah pahamnya bisa diselesaikan dengan baik, sehingga kerukunan keluarga tetap terjamin. Demikian juga dalam kehidupan membiara. Kalau seorang pastor atau pendeta atau suster, bruder, frater merasa tidak tertarik lagi dengan kehidupan doa, maka pelayanan pastoralnya pun akan pelan-pelan terasa kering. Banyak orang biara tinggalkan panggilannya karena mengabaikan doa. Doa sesungguhnya sumber kekuatan kaum beriman, hidup kaum beriman, secara khusus kehidupan para religius. Kalau kaum religius tidak sensitif membaca tanda-tanda kekeringan rohani dan tidak cepat menanggapinya dengan baik dan bijaksana, maka kehidupan panggilannya mengarah kepada kematian. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, jangan biarkan diri kita jatuh ke dalam bahaya karena kelalaian kita. Bukalah mata hati kita dan pikiran kita untuk selalu membaca tanda-tanda zaman yang sedang terjadi, dan jawabilah tanda-tanda itu dengan bijaksana. Kita berdoa semoga Tuhan selalu membantu dan menyadarkan kita agar kita selalu sensitif membaca tanda-tanda yang terjadi dalam hidup kita, dan secepatnya kita menanggapinya dengan bijaksana. Kita mohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit dan yang sangat membutuhkan doa kita, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.